Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah yang kemarin ini ya sempat nggak bisa. Kita ujian itu hari Senin ya? Hari apa ya? Kayaknya awal-awal deh. Iya Bu, hari Senin Bu, tanggal 7. Hah? Tanggal berapa? Tanggal 7? Kita? 7. Nggih. Oh iya udah. Yang saya itu rancu antara genetika ini sama biologi dasar. Di biologi dasar itu soalnya juga berbicara pas tentang genetika gitu. Nah ini tetapi di sini kan lebih fokus di genetika. Baiklah, hari ini kita kuliah untuk yang genetika populasi ya. Jadi kalau berbicara genetika, kemudian kita kemarin sudah belajar tentang persilangan, kemudian pautan dan juga lebih ke kromosom ya, banyak kromosom dan di individual. Nah, kita ke genetika yang ada dalam populasi ini kita tidak bicara lagi tentang seorang dan orang, tapi di dalam populasi. Sambil saya share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Oke, ini mungkin sudah ada ya di ini di kulon, jadi tinggal sambil dibaca juga. Jadi ini cabang dari cabang ilmu yang mempelajari genetika pada tingkat populasi. Nah, ini disebut dengan genetika populasi. Jadi genetika ilmu yang mempelajari pewarisan sifat, populasi itu kumpulan individu. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang Mendel ya. Mendel itu yang saya itu di biologi dasar, tapi kalian mestinya awal-awal sudah ya belajar dari Mendel yang organisme yang bereproduksi ini secara seksual, yang bereproduksi secara seksual. Ini kan ada tingkat-tingkatnya, spesies, subspesies, kemudian ada populasi, ada ras, ada budidaya, varietas, galur dan sebagainya. Ini kalau misalnya dari banyak individu, misalnya dari rumput-rumputan gitu yang banyak, itu ya populasi rumput gitu ya. Nah, populasi ayam, populasi rumput gajah gitu, kalau itu
sudah ada spesiesnya yang tertentu itu ya. Nah, di dalam genetika populasi ini pewarisan sifatnya ini pada tingkat populasi yang diwariskan dari, orang tua ke keturunannya itu gen. Gen itu untuk mengontrol suatu sifat. Nah, karena pada tingkat populasi, maka yang perlu diwariskan adalah frekuensi gen dari suatu sifat. Jadi yang kita bahas ini frekuensi gennya. Jadi nggak per orang-orangnya ya. Nah, kita mengenal nanti adanya, karena dalam satu populasi ya, ini kan, eee, di situ banyak generasi dan ada banyak sifat. Nah, sifat-sifat itu, di alel-alelnya yang ada di situ itu disebut sebagai, eee, le lengkang lungkang gen atau gen pool ya, gen pool itu jumlah dari semua alel yang berlainan atau keterangan genetik dalam anggota dari suatu populasi yang berkembang biak melalui perkawinan. Kalau misalnya, eee, dalam Drosophila misalnya, itu ada sifat apa aja misalnya mata merah, mata putih gitu ya. Kemudian yang banyak yang ini aja, eee, ertis ya, kacang ertis nanti bisa, warna warna merah, warna putih, bunga ya, bunga warna merah, bunga warna putih, kemudian bunga warna pink misalnya, itu. Nah, alel ya alel ya, atau gennya misalnya gen A besar, kemudian alelnya A kecil ya, ini sebagai, bagian dari gen pool-nya ini, gen pool. Jadi nanti yang kita cari frekuensi dari alel-alelnya tersebut di sini. Genetika populasi ini mempelajari tindak tanduk gen dalam masyarakat atau populasi. Populasi Mendel suatu kelompok organisme yang bereproduksi secara seksual dengan derajat hubungan keluarga relatif dekat di mana terjadi antar perkawinan atau inbreeding. Sekelompok individu yang dapat kawin sesamanya. Ini kita mengenal lungkanggen tadi ya, dari berbagai alel tadi, karena nanti kita belajar begini karena lungkanggen ini kalau berubah, suatu saat berubah dengan berjalannya waktu ya ini sangat lama gitu ya, perubahan sedikit demi sedikit, ini akan terbentuk alel-alel baru, kemudian alel-alel ini yang alel mungkin, ada alel baru, alel lama masih ada juga mungkin ya, masih alel lama masih ada ataupun menghilang, ini yang nanti akan terjadi suatu evolusi. Nah, ini yang menyebabkan, eee, ya hipotesa terjadinya adanya evolusi ini karena alelnya sudah, tergantikan atau misalnya terbentuk alel baru. Misalnya, tadinya nggak ada, eee, mata mata pink atau bunga aja ya, bunga misalnya bunganya cuman ada merah sama putih, terus lama-lama gitu ada bunga warna warna pink misalnya, atau bunga warna kuning dan sebagainya ya. Ini kan alel yang baru. Nah ini, eee, yang akan menjadikan nanti suatu dalam hal perjalanan yang mungkin yang lama ya, ini menjadi suatu spesies yang baru misalnya.
atau varian yang baru. Nah, ini akan menyebabkan suatu, perubahan yang menyebabkan, terjadinya evolusi, yaitu karena terjadinya evolusi itu teorinya kan terjadinya, perubahan pada tingkat alel dan frekuensi, yang ini yang berubah gitu ya. Nah, ini bisa terjadi kalau, terjadi mikroevolusi atau evolusi ini terjadi kalau tidak ada kesetimbangan dari Hardy-Weinberg ya. Eee, jadi, eee, tidak akan terjadi evolusi kalau, eee, apa, adanya kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, ternyata Hardy-Weinberg itu, kesetimbangannya ini yang untuk penghitungan frekuensi alel ya, ini digunakan. Nah, bentar. Ini jadi mengapa beberapa persoalan yang perlu diketahui dalam mempelajari genetika populasi. Ini sifat dominan tidak meningkat pada suatu populasi dengan adanya sifat resesif. Jadi karena, adanya kesetimbangan, Hardy-Weinberg, jadi dalam suatu itu nggak gampang frekuensi itu berubah gitu ya. Nah, ini karena adanya kesetimbangan Hardy-Weinberg ini. Yang dominan ya mungkin masih akan ada terus gen dominannya itu. Walaupun ada gen resesif, itu tidak merubah itu ya. Setelah mengetahui timbulnya penyakit, bagaimana kita dapat memberi gerakan frekuensi penyebar kekuatan mutasi gen yang relevan. Kemudian bagaimana suatu penyakit genetik yang khusus bisa lebih umum pada suatu populasi komunitas dibandingkan yang lainnya. Nah, ini jika itu terjadi kalau, dalam populasi yang besar dan ada terus gitu ya. Tetapi kalau misalnya, yang resesif itu mendiami, berpindah dalam suatu pulau tersendiri gitu ya. Yang resesif ini akan beranak pinak sehingga mungkin akan merubah dari, frekuensi gen yang di tempat sebelumnya. Nah, ini, mungkin ini yang menyebabkan nantinya suatu saat yang menyebabkan mikroevolusi. Karena tidak ada keseimbangan, Hardy-Weinberg tadi. Nah, yang tentang kesetimbangan Hardy-Weinberg sudah ini ya, sudah pernah dikuliahkan mungkin? Di evolusi di ini, di, biologi dasar. Sudah ambil biologi dasar bukan? Sudah, Ibu. Ya, waktu itu sudah ya. Jadi, ini contohnya sepasang alel A dan A besar sama A kecil. Ini, dari kesetimbangan Hardy-Weinberg itu ya, ini belum dituliskan kesetimbangan Hardy-Weinberg-nya ya. Ini malah di sini ya, ini kesetimbangan Hardy-Weinberg, ini harusnya dituliskan, nah ini juga, rumus ini ya, ekspresi Hardy-Weinberg. Sepasang alel A besar dan A kecil, ini ya. Ini, kita anggap P itu persen alel A dalam pusat, dalam gen pool ya. Dalam longgang gen, A besar itu sebagai P, persentase dari alel A. Kalau Q itu persen alel A kecil. Ini kalau dikawinkan ya, frekuensinya, dari perkawinan yang, A besar, A kecil, A besar, A kecil dari baik, ini dari pria dan wanitanya ya, atau, jantan betina nanti dihasilkan P kuadrat
plus 2PQ ya kali Q kuadrat sama dengan 1. Ini dibuat rumus ya keseimbangan seperti ini. Frekuensi genotip zigotik yang diharapkan pada generasi berikutnya adalah seperti ini. Untuk alel P dan Q itu PQ kuadrat P plus Q kuadrat sama dengan 1 atau P kuadrat 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Ini dari persamaan Hardy-Weinberg tadi ya. P kuadrat ini fraksi dari generasi berikutnya yang diharapkan merupakan dominan homozigot A besar A besar. Sedangkan 2PQ ini diharapkan sebagai A besar A kecil dan Q kuadrat itu A kecil A kecil. Jadi ini aturan Hardy-Weinberg ya untuk penghitungan. Nah, untuk asumsi keseimbangan genetik menurut Hardy-Weinberg ini ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi jika populasi itu besar ya. Kemudian ada 5 itu ya. Kemudian tidak ada seleksi alam yang bekerja, kemudian populasi itu tertutup, tidak ada mutasi, meiosis itu normal ya, terjadi secara acak gitu ya, tidak memilih sebagainya. Ada yang ini? Nah, dari sini bisa dipahami ya. Keluarnya rumus ini karena kesetimbangan rumus dari kesetimbangan Hardy-Weinberg. Jika suatu populasi sesuai dengan kondisi yang tadi yang saya ceritakan tadi, yang 5 tadi, menjadi itu akan terjadi menjadi dasar ya dari rumus tersebut, maka tidak akan ada perubahan dalam frekuensi gamet atau zigot dari generasi ke generasi. Jadi nggak akan ada evolusi ya ibaratnya ya, karena sama terus. Di dalam populasi yang equilibrium ya seimbang, frekuensi gen maupun frekuensi genotip akan tetap dari generasi ke generasi berikutnya. Ini keseimbangan Hardy-Weinberg ini tadi ya, populasi tidak besar, perkawinan acak, tidak ada seleksi alam, populasi tertutup, tidak ada mutasi. Ini yang di aturan ya atau kondisi jika terjadinya keseimbangan Hardy-Weinberg. Nah, itu tentang frekuensi alel ya. Nah, kita di sini untuk genetika populasi ini kita menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotip sifat dominan lengkap dari sifat-sifatnya. Jadi frekuensi alelnya berapa gitu. Ini enggak satu tok soalnya nanti ada banyak, ada 3. Cara menghitung frekuensi alel. Jadi, pertama ada sifat dominan, itu dominan lengkap, itu misalnya H besar itu dominan terhadap H kecil ya.
contohnya sifat bertanduk pada sapi adalah resesif. Jadi kalau ada sapi bertanduk itu resesif. Nah, misalnya diketahui populasi sapi 20.000 ekor dengan jumlah tak bertanduk 20.000, yang nggak bertanduk 19.100. Berarti H besar ya, karena yang tak bertanduk 19.100 ekor dan sisanya adalah bertanduk. Berapa frekuensi alel genotip pada sifat ini? Karena sifat yang tak bertanduk itu bisa H besar atau H besar, H kecil juga ya. Dan H besar, H kecil. Kan dominan ya, dominan. Nah, kita agak susah. Nah, kita cari aja yang sudah ada, misalnya yang resesif H kecil. Nah, ini jawabannya ini dengan menggunakan prinsip ini Hardy Weinberg. Cari aja rumusnya, kalau nggak P kuadrat 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, atau P plus Q kemudian dikurung kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Nah, tadi kan ini ya, kita ini hitung ya, yang sifat bertanduk pada sapi yang H kecil itu berarti tinggal 20.000 kurangi 19.100 atau 900 ya. 900 itu artinya frekuensi Q kuadrat ya. Frekuensi Q. 900 per 20.000 berapa ini? 0,045 ya. 0,045 itu kalau Q kuadrat. Kalau Q berarti akar dari 0,045. Benar nggak itu 0,21? Akar 10 dari itu. 0,21 sekitar itu ya, 0,21 kali 0,21 0,045. Oke. Nah, ini sudah ketahuan nih frekuensi dari Q dari H kecil itu 0,21. Nah, rumusnya kita pakai ini. P plus Q sama dengan 1 juga ya. Rumus P plus Q, jadi bisa pakai itu ya, atau P plus Q kuadrat sama dengan 1 itu ya. Nah, kalau sudah ketemu Q-nya 0,21, tinggal frekuensi alelnya yang H besar itu berapa? 0,79. Tinggal dikurangi. Ya. Gitu. Kemudian itu yang sifat dominan lengkap. Kemudian yang sifat intermediate. Intermediate ini misalnya ada sifat antara. Jadi bunga warna putih misalnya 200, yang pink 500, dan merah 300. Kemudian berapa frekuensi alelnya? Kita lihat genotipnya ya. Jadi yang untuk putih itu kan R kecil ya 0,2. Untuk yang bunga yang merah itu kan bisa, yang pink itu 0,5 ya, 500 per 1000. Nah, ini jumlah semuanya kan 1000. 0,5 R besar R kecil, sedangkan yang merah itu 0,3 R besar R besar. Nah,
Ini kita mau menghitung alelnya. Karena ini ada sifat intermediate ya. Ini kan berbeda dengan yang tadi. Jadi untuk yang intermediate ini di sini belum ada rumusnya. Oh ya udah. Itu yang R besar itu 0,3 ya. Tambah yang ini kan ada R besar, R kecil. Jadi setengah 0,5 kali setengahnya. Ini ada R besarnya. Ambil setengahnya. Jadi 0,55 P-nya ya. Kalau sudah ketemu ini sebenarnya tinggal 0,5 ya P plus Q sama dengan 1 kan. Jadi 1 kurangi 0,55 Q-nya. Berapa 0,45 atau mau dihitung juga boleh. Ini R kecilnya 0,2 ya. Plus setengah kok kali 0,5 ini. Sebenarnya ini sudah jadi satu. Kalau sudah ketemu itu kan gitu. Ini kan Q1 dikurangi 0,55. Tadi nanti ada yang salah cari ya. 0,45. Ya. Terus kemudian ini yang frekuensi alelnya ya yang dari sifat intermediate. Kemudian untuk sifat yang terangkai kelamin. Nanti lebih ini nanti bisa dilihat di itu ya. Di buku Surya itu lebih lengkap. Kemudian sifat rangkai kelamin ini pada Drosophila mata merah dan sifat manusia ini yang mengenal heterogamet. Genotipnya ini A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, kecil. Nah ini karena terangkai kromosom X misalnya ya, ini yang dilihat di kromosom X. Jadi kalau untuk betina atau wanita itu kan ada A besar, A kecil, A besar. Ini yang terangkai kan cuma A besar ya. Ini sorry kalau bayanginnya XY aja ini karena terangkai di kelamin ya. Ini XA besar ini XX. Ini kan bisa semua nih ya. Untuk betina atau wanita dan karena laki-laki atau jantan itu X-nya cuma 1 berarti A 0 ya. Karena Y kan nggak bawa. Atau A kecil 0, tapi kalau untuk wanita ada 3 gini ya, karena XX-nya dia ada 2. Ya. Oleh karena itu frekuensi alel A besar dan A menjadi untuk yang jantan itu 1/3 P ya. Dan yang plus 2/3 P betina. Yang A besar ya. Ini ya X
gitu ya. Karena wanita bisa, di A besar, A besar, A besar, A kecil, ya. Begitu juga Q-nya yang A kecil kalau di, eee, jantan atau laki-laki cuma sepertiga Q, kalau, wanita bisa di ini ya, karena ada 2 ini di sini dan sini. Jadi 2/3. Kemudian nilai genotip untuk gen terangkai kelamin adalah sebagai berikut, sehingga, eee, untuk betina P², 2PQ, Q², untuk jantan, P plus Q. Terangkai kelamin ya, untuk genotipnya ya, kalau frekuensinya ini cuman A besar, A kecil, kalau ini kan A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil, ya. Jadi, ini untuk jantan, kemudian, bisa dilihat lagi seperti ini. Populasi dari mana, di mana di situ ada laki-laki, jumlah N itu kan jumlah, M male itu laki-laki, ada 600 orang, kemudian yang buta warna 500 orang. Sementara perempuan itu ada 7.000 orang, ribu ya, ini 6.000, ini 7.000 orang, buta warna 900. Frekuensi dari Q female ya, Q female-nya itu kan A kecil ya, berarti A kecil yang, buta warna itu 900 bagi 7.000. Kemudian diakar kuadratkan ya, itu 0,36. Sehingga ketemu P-nya tinggal 1 dikurangi 0,36, 0,64. Sedangkan untuk, laki-lakinya buta warna itu 500/6.000 ya, karena dia kan buta warna itu cuman A kecil saja 1 ya, jadi nggak dikuadratkan, beda dengan yang ini, jadi nggak diakar kuadrat. Langsung 0,083 ya. P-nya tinggal 1,1 dikurangi 0,083, 0,917. Frekuensi total masing-masing alel itu untuk Q, itu berarti Q dari, female dan male-nya itu, dari rumus tadi ya 2/3, kalau yang, laki-laki 1/3, jadi 2/3 kali 0,4 tambah 1/3 kali 0,917, jadi Q 0,27. Kemudian P alel A-nya, A kecilnya 2/3 dari female dan 1/3 dari male, sehingga keluar nanti hasilnya ini 2/3 kali 0,36 ya, yang, dari, Q-nya dari P-nya, jadi alel A, A besarnya itu, seperti ini, jadi A besar. Kebalik ya, P ini A kecil ini. 0,73. Ini kalau terangkai, kelamin. Kemudian ada satu lagi untuk melihat frekuensi alel ganda.
Alel ganda ini kalau persamaan P plus Q sama dengan 1 itu hanya berlaku apabila terdapat 2 alel pada satu lokus. Jadi, ada misalnya, rambut lurus sama rambut, keriting misalnya, atau hitam sama putih, merah sama putih misalnya, bunga. Itu kan cuman 2 alel. Pada autosom, pada suatu populasi, pada saat itu ya, autosomnya bukan terangkai, kelamin. Jika banyak alel yang berinteraksi, maka persamaan ditambah simbolnya. Nah, seperti misalnya pada golongan sistem darah AB0, karena ada 3 alel, yaitu, untuk golongan A, IA, I0, untuk jadi IA aja ya, kemudian, IB, golongan darah B, dan I saja itu atau I0 atau, IO 0 ya, golongan darah O. Artinya, eee ini alel-alelnya ini lebih dari 1, lebih dari 2. Jadi kalau A besar, A kecil gitu aja kan. Kalau ini ada A, ada B, ada tidak, ada 0, O gitu ya. Jadi masalah ini dengan sistem AB0 ini kan aglutinogen sama aglutininnya ya. Nah, jika frekuensi P itu frekuensi alel I, A, Q itu alel IB, R frekuensi alel I saja, I kecil atau, I kecil itu 0, O. Maka persamaan equilibrium Hardy-Weinberg seperti ini. IAP kuadrat itu artinya P kali P IA ya, P kuadrat 2PR, R-nya ini kan tadi I0, jadi IA I0 atau, 2PR ini I kecil gitulah ya. Kemudian QR itu B, IB, golongan B, golongan darah B. Ini golongan darah A, golongan darah A tapi heterozigot, G kuadrat itu golongan darah B, homozigot. 2QR itu golongan darah heterozigot. Kemudian 2PQIAIB ini, golongan darah AB dan R kuadrat golongan darah O. Nah, ini frekuensinya itu, sama dengan 1. Nah, ini contohnya, misalnya penduduk Semarang dengan golongan darah menurut sistem AB0 didapatkan golongan darah A 320, golongan darah B 150, golongan darah AB 40, dan golongan darah O atau 0 itu 490 orang. Terus berapa frekuensi IA, IB, dan I, ini dengan menggunakan tadi rumus P kuadrat dan sebagainya ini. Nah, R kuadrat itu berapa? 490 ya, 490 orang per semuanya 1000 kan. 1000 ini jumlah seluruhnya ya. Ini misalnya 1000 ya. 1000 orang. 490 bagi 1000, 0,49. Ini di akar kuadrat, ini kan R kuadrat, sehingga R-nya itu di akarnya, di akar kuadrat 10 dari 0,49 ya 0,7. Sudah ketemu R-nya, tinggal P plus R kuadrat. Itu artinya
frekuensi golongan A dan golongan O. Ini kita cari, ini ada golongan A berapa tadi, 320 ditambah 490 ya, bagi 1000 itu 0,81. Ini P plus R kuadrat ya. Kemudian P plus R ini bisa 0,9 ya ini. Bentar. Ini kan frekuensi golongan A, frekuensi golongan O sama dengan ini 0,81. Oh, 0,9 ini artinya ini belum selesai ini. Ini kemudian di akar kuadratkan 0,9. Ini kan PR kuadrat ini 0,81. Kalau P plus R aja itu 0,9. Artinya akar dari 0,81 ini ya. Nulis dulu akar dari 0,81. Bentar. Saya daripada nyari itu ini aja. Nol koma 81 sama dengan 0,9. Sehingga P-nya itu 0,9 dikurangi 0,7 ini 0,2. Karena P plus Q plus R sama dengan 1, karena ini 3 ya, maka Q tinggal 1,07, kemudian 0,1, sehingga frekuensi alel IA itu ini ya, IA-nya itu P ya 0,2, IB-nya Q itu 0,1, kemudian I ya, I kecilnya itu frekuensinya itu R ya 0,7. Nah itu. Kalau ini saya enggak tahu ini karena ngambil di internet ini kayaknya ada yang salah ini ngitung. Oke, gitu aja. Dari sini kalian juga bisa itu di buku apa, Suryo ini contoh-contoh soalnya bisa dipelajari ya. Tentang gen penghitungan untuk frekuensi gen. Demikian, ada yang mau didiskusikan? Nanti sambil baca-baca bukunya itu ada soal-soal bisa dikerjakan ya, jadi supaya makin tahu. Ini tentang genetika populasi. Gimana? Sudah ada yang beli bukunya? Nanti bisa dibaca itu di situ. Karena kalau pakai buku yang SCOM itu agak susah karena dia terjemahan ya. Dari Indonesia, dari bahasa Inggris diterjemahkan ke Indonesia itu enggak enak. Kalau ini kan Pak Suryo sendiri yang bikin. Jadi enak untuk melihat tentang genetika populasi. Jadi matematika dari genetika
di sini di genetika populasi. Dan juga mungkin di ini ya, kemungkinan itu apa namanya? Probability. Itu ada yang ditanyakan? Bisa nggak untuk menghitung ini? Bisa, Bu. Insya Allah. Karena di ini kan sudah ada toh di praktikum ya? Iya, Bu. Oke. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya kuliahnya. Terima kasih. Nah, ini kuliah terakhir. Jika ada kesalahan dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Kami juga minta Masih delay ini.